Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, terima kasih. Oke, ini untuk presensi pada pertemuan hari ini. Ibu sudah kirimkan ya untuk formnya di WA group. Silakan kalian bisa presensi sampai nanti pukul 12 siang. Ya, Ibu tunggu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi lingkaran, materi baru. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, adakah teman-teman yang masih ingat pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul, tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi lingkaran. Sebelum itu, di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, KI 3, pengetahuan. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu KI 4, keterampilan mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Sedangkan pada ranah abstrak ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi lingkaran kali ini yaitu 3.7, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Lalu 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini itu peserta didik dapat menyebutkan dan menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran dengan tepat melalui model pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, untuk LKPD-nya ini kemarin sudah Ibu kirimkan ya di Psikologi Rumah pertemuan ke-14. Nah, Ibu yakin kalian sudah mengecek ya untuk di rumah pertemuan 14 tersebut, sudah mendownload, sudah membaca apa saja isi di LKPD tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada alat dan bahan. Ada penggaris, jangka, busur derajat, pensil, dan juga ballpoint. Nah, silakan kalian bisa mempersiapkan dulu peralatan yang perlu disiapkan seperti ini: penggaris, jangka, busur derajat, pensil, ballpoint. Gitu. Nah, yang pertama di sini akan belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Dari kata lingkaran sendiri, pasti kita semua tidak asing lagi ya dengan namanya lingkaran, apalagi bentuk lingkaran. Sudah sering kita temui lingkaran, tidak sulit ya untuk menemui bentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini terjadi secara alami di alam semesta, mulai dari misalnya riak air sampai ke lingkar cahaya bulan. Nah, dalam kehidupan, bentuk lingkaran itu juga dapat kita temui pada roda transportasi andong. Nah, andong ini juga bisa kita sebut dengan dokar, delman, ya kan? Kita sering menemui
transportasi andong ini di pasar. Untuk biasanya anak kecil juga menyebutnya bukan andong ya, apa TikTok gitu ya. Karena apa penyebutannya itu TikTok itu karena berasal dari bunyi yang dihasilkan pada kaki kuda saat berjalan. Itu kan menghasilkan bunyi TikTok. Nah, jadi anak kecil itu lebih mudahnya menyebutnya dengan TikTok daripada andong gitu. Nah, selain di pasar itu kita sering temui di mana? Tempat wisata ya, betul, di Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau bisa juga tempat wisata yang lain seperti apa? Malioboro ya kan, sering kita temui juga itu transportasi andong. Nah, di situ kita bisa lihat ada bentuk lingkaran, salah satunya pada rodanya. Nah, kita lihat di situ di gambar ya, sudah ada gambar roda pada andong berbentuk lingkaran. Nah, pernahkah kalian membayangkan apa saja bagian-bagian lingkaran? Nih. Nah, yang pertama di sini unsur yang pertama ada titik pusat. Nah, itu salah satu dari unsur lingkaran. Oh ya, sebelum itu Ibu beri waktu 30 menit ya untuk kalian melengkapi dulu bagian-bagian yang perlu diisi pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan materi lingkaran. Ya, nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Baik, karena ini waktu sudah 30 menit ya, kita akan bahas bersama-sama untuk LKPD materi lingkaran kali ini. Oke, di sini kita lihat dulu. Perhatikan gambar lingkaran di bawah. Itu ada roda andong ya. Itu ada titik P. Nah, apakah titik P pada gambar lingkaran 1.1 merupakan titik pusat lingkaran? Adakah yang bisa menjawab? Ya, kalau dari Mbak Ani ya, untuk titik P pada gambar lingkaran 1.1 merupakan titik tengah lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Nah, coba kita perhatikan di situ titik P merupakan titik tengah lingkaran. Ya, letaknya di tengah titik pusat lingkaran. Jarak antara titik P dengan titik manapun yang ada di lingkaran itu selalu tetap ya, jaraknya misal 2 ya 2 semua, 3 ya jaraknya berarti 3 semua. Kita lanjut dulu di rumusan yang kedua. Kita perhatikan lagi untuk gambar lingkaran 1.2. Di situ ada titik Q. Nah, pertanyaannya, apakah titik Q pada gambar lingkaran 1.2 merupakan titik pusat lingkaran? Ya, jadi titik Q pada gambar lingkaran 1.2 bukan merupakan titik tengah lingkaran karena jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran tidak tetap. Nah, di sini kita bisa lihat di titik Q letaknya saja sudah tidak di tengah, padahal namanya saja pusat lingkaran. Nah, itu letaknya masih di pinggir ya. Jadi jarak antara titik Q dengan titik yang lainnya itu tidak sama. Ya kan, ada yang jaraknya 3, ada yang jaraknya 2. Nah, itu berarti bukan pusat lingkaran. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini yang gambar lingkaran 1.3, di situ ada titik R. Nah, di situ pertanyaannya, apakah titik R pada gambar lingkaran 1.3 merupakan titik pusat lingkaran? Ini sama ya seperti gambar pada lingkaran 1.2. Titiknya berada di pinggir, bukan di tengah-tengah atau pusatnya. Jadi jawabannya titik R pada gambar lingkaran 1.3
ketiga bukan merupakan titik tengah lingkaran, karena jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran tidak tetap ya, karena di situ titik R di pinggir, bukan di tengah-tengah atau di pusatnya. Nah, mari kita menganalisis di manakah letak titik pusat lingkaran. Dari rumusan pertama, kedua, dan ketiga, mana yang merupakan pusat lingkaran? Ya, jadi titik pusat lingkaran itu berada di tengah-tengah lingkaran. Oke, setelah kita menganalisis, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan? Coba salah satu bisa kalian simpulkan, ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Jadi titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Ya, intinya di tengah-tengah lingkaran, dan jarak antara titik tersebut dengan titik manapun itu tetap jaraknya. Gitu ya untuk kesimpulannya. Meskipun itu letaknya di tengah-tengah tapi jaraknya tidak sama, berarti bukan titik pusat lingkaran. Nah, ini kita setelah menyusun perakiraan ya, kita sudah mendiskusikan tadi dari rumusan pertama, kedua, ketiga, lalu kita kalian memberikan simpulan berdasarkan perakiraan kalian. Nah, di sini ada hasil kebenaran perakiraan. Nah, setelah mendapat kepastian akan kebenaran dari hasil perakiraan, nah, untuk hasil perakiraan yang benar, jadi dapat disimpulkan bahwa titik pusat lingkaran yaitu titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, di mana jarak titik tersebut dengan titik dimanapun pada lingkaran selalu tetap. Itu namanya titik pusat lingkaran. Begitu ya untuk titik pusat lingkaran untuk unsur yang pertama. Nah, di sini karena waktu kita sudah mau habis ya, silakan kalian bisa lanjutkan untuk unsur-unsur yang lain yang pada LKPD, yang bagian-bagian yang perlu kalian isi, silakan kalian isi. Jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom diskusi di rumah pertemuan 14. Oke, sekian. Jika tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.